Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Gigi Indra Ramadan and welcome to my podcast. Baik, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner saya yaitu Muhammad Irsan. Hello Irsan, apa kabar? Dan terima kasih sudah mau menjadi partner saya di podcast kali ini. Gigi. Baik, jadi apa yang akan kamu bahas di podcast kali ini? Ya, untuk podcast kali ini tema yang akan saya ambil atau kita ambil adalah podcast for learning English. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang materi-materi Inggris seperti speaking, writing, grammar dan yang lainnya. Tapi di sini saya lebih tertarik untuk berdiskusi tentang seperti apa podcast itu digunakan untuk pembelajaran secara umum dan spesifikasi untuk belajar bahasa Inggris. Baik, materi yang cukup bagus ya sepertinya. Apa yang kamu ketahui tentang podcast? Ya, keberadaan podcast saat ini sangat dekat dengan generasi milenial. Dilansir dari Medcom ID, Indonesia memiliki pendengar podcast terbanyak di Asia Tenggara. Hal tersebut tercermin dari tren konsumsi podcast yang meningkatkan terutama saat pandemi. Pendengar podcast didominasi oleh kaula muda dan secara umum podcast ini bisa kita dengar saat kita olahraga, saat kita memasak mungkin dan kegiatan-kegiatan lain. Dan hal itu mungkin akan berguna jika podcast nantinya kita gunakan untuk pembelajaran seperti materi-materi akan bisa kita dengarkan di lain kegiatan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Bagaimana podcast itu digunakan untuk pembelajaran secara umum. Podcast sebagai alternatif media pembelajaran, terutama di era pandemi ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk membantu mengatasi permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Media podcast merupakan media yang praktis dan fleksibel, tidak terikat oleh jarak dan waktu. Podcast juga memungkinkan peserta didik untuk mendengar materi secara berulang-ulang sehingga lebih efektif untuk memahami materi, didukung dengan penyampaian materi oleh pendidik, guru atau dosen yang memiliki kekhasannya masing-masing dalam hal suara dan gaya mengajar. Hal ini membuat peserta didik merasa lebih dekat dan nyaman mendengar materi seperti halnya pembelajaran tatap muka. Jika saya bisa berpendapat, mendengar materi melalui podcast itu jauh lebih asik ketimbang hanya sekedar mendengarkan guru atau dosen menyampaikan materinya di Zoom ataupun di Google Meeting. Seperti itu. Ya, benar. Saya setuju dengan pendapat kamu. Jadi terkadang mood belajar itu bisa pergi saat jam perkuliahan ya. Jadi mendengarkan materi via podcast bisa menjadi solusinya. Tapi seperti apa yang kamu katakan tadi, mendengarkan podcast akan sama seperti mendengar guru memberi materi. Bukankah itu akan tetap membosankan? Iya, pertama podcast adalah sebuah audio variasi ya. Jadi podcast itu dibuat dengan proses rekaman, editing dan finishing. Dan di proses editing itulah yang membuat podcast berbeda dengan rekaman audio biasa. Di podcast maka kita bisa mungkin mendengar materi dengan sebuah iringan lagu, dengan refleksi musik dan juga dengan transisi musik yang mungkin bisa membuat kita lebih asik untuk mendengarkan sebuah materi yang ada. Ya benar, sebuah penjelasan yang bagus tentang podcast untuk pembelajaran. Oke, mungkin kita akan langsung ke pembahasan tentang podcast untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ya, podcast for learning English. Sebenarnya simpel. Kita juga tahu seperti lagu ataupun movie yang bisa untuk membuat kita belajar bahasa Inggris. Dan begitu juga podcast. Menurut saya podcast merupakan salah satu metode yang sangat efektif dalam melatih kemampuan mendengarkan kita. Seperti kita ketahui, English is habit. Maka semakin kita terbiasa mendengar kata, mendengar frase, mendengar kalimat, paragraf dengan bahasa Inggris, maka semakin terlatih pula kemampuan otak kita dalam merencanakan makna-makna dalam teks tersebut. Memang banyak orang berpendapat kalau podcast itu lebih membosankan ketimbang
film ataupun musik. Tapi kita bisa lihat kalau kita belajar bahasa Inggris dengan musik, kita kadang terbawa dengan asiknya musik. Dan kalau kita belajar dari film, kita juga mungkin akan terlena dengan alur sebuah film itu, sehingga kita belajar bahasa Inggrisnya jadi nomor 2. Jadi yang lebih efektif mungkin kalau dari saya pribadi itu podcast akan lebih efektif untuk belajar bahasa Inggris. Oke, jika saya bisa lebih spesifik, bagaimana dengan materi pembelajaran bahasa Inggris untuk podcast? Ya, saya ambil contoh dari universitas kita melakukan itu di periode November sampai Desember, yaitu dengan kegiatan matching fund. Universitas kita memproduksi sebuah podcast dan audiobook, dan kebetulan saya adalah anggota podcast yang mengurus sebuah podcast dengan dosen, yaitu dengan materi ajar dosen. More or less 16 episode dengan 13 dosen, kita membuat episode tentang materi-materi ajar. Dan apa yang membuat menarik menurut saya adalah ketika saya melihat hasilnya, saya jauh lebih interesting dengan podcast dosen, dan juga materi yang saya dengarkan itu lebih enak saja gitulah untuk didengarkan. Jadi mungkin bisa kedepannya kita bisa melihat lebih banyak materi-materi podcast, dan juga tidak hanya untuk mahasiswa, untuk siswa sendiri seperti SD, SMP, SMA, kita juga bisa membuatkan dan akan dilihat dengan standar yang mereka pelajari, dan juga intinya menyesuaikan dengan tingkat bahasa Inggris yang kita ada. Contoh, kita ambil semisal SMP, kita membuat podcast dengan membelajar sebuah vocabulary, sebuah tenses. Dengan podcast mungkin bisa lebih berbeda dengan apa yang guru sampaikan di kelas, seperti itu. Baik, melihat semua keunggulan yang ada, pastinya podcast juga punya kelemahan kan? Kira-kira apa kelemahan dari produksi podcast itu sendiri? Podcast yang paling kentara itu pasti alat satu. Itu mahal ya, seperti yang kita gunakan saat ini kan kita juga pinjam. Jadi untuk kelemahan mungkin untuk perkuliahan, untuk universitas agak bisa, untuk setidaknya kalau emang serius memproduksi podcast bisa membeli alat-alat ya. Tapi kalau untuk SMA, untuk SMP agak sulit memang rasanya untuk memproduksi podcast dengan alat sendiri, walaupun tidak ada yang mustahil kalau memang kita serius untuk menyampaikan materi. Dan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf kalau podcast kita masih banyak kekurangan, masih banyak ini itu, karena itu kita baru belajar membuat podcast. Terima kasih, dan juga terima kasih untuk Irsan juga yang sudah menjadi partner saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.